Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. Happy New Year! Masih di dalam suasana tahun yang baru. Saya berdoa saudara semuanya termasuk saya. Tuhan terus bukakan mata kita untuk melihat. Tuhan sudah ciptakan mata kita untuk melihat ke depan, melihat jauh ke depan, melihat kesempatan-kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Namun ada satu hal yang bisa menutup mata saudara, melihat keindahan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat karya Tuhan, melihat kesembuhan Tuhan. Satu hal itu adalah kesedihan di dalam hati kita. Di mana hati kita yang berat, hati kita yang sedih bisa menutup mata kita. Sehingga apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu baik adanya, sungguh luar biasa. Tetapi karena kesedihan yang ada di hati kita, satu dan lain hal, membuat mata kita jadi sipit. Jadi tidak melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Saya bacakan satu cerita di mana Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi ada dua orang dari Yerusalem ke kampung yang bernama Emmaus. Dua orang ini lagi sedih. Dua orang ini lagi kesel. Dua orang ini lagi kecewa, saudara. Kenapa? Nanti kita baca. Karena hero mereka, Tuhan Yesus yang mereka harapkan menjadi orang, nabi yang melepaskan mereka dari masalah. Bukankah seseorang itu mencari juru selamat, mencari hero, mencari panutan, mencari idol. Supaya apa? Supaya hidup kita dilepaskan dari berbagai hal. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Ada sesuatu yang terjadi 3 hari yang lalu. Tuhan Yesus disalib. Salibnya dengan sesuatu yang sangat amat mengerikan. Cara matinya itu menggenaskan. Saudara dan saya mungkin sudah tahu bahwa salib itu adalah tempat penghakiman yang terburuk. Buat penjahat terburuk. Penjahat kakap, caranya itu sadis. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saya ambil dari Lukas pasal 24. Ayat 15. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah ini saudara. Ayat 16 ada yang menghalangi mereka. Ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. By the way, Tuhan Yesus datang di dalam sebuah perjalanan mereka. Nggak mungkin nggak lihat. Tuhan Yesus itu Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Nggak mungkin lah mereka nggak bisa lihat. Tuhan itu tidak pakai tubuh biasa lagi, tapi tubuhnya bisa tembus tembok, tidak mengenal batas waktu dan ruangan lagi. Kok mereka tidak bisa mengenal dia? By the way, dua orang ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Berarti minimum sudah beberapa bulan, kalau saya nggak sebut tahunan menurut saya, bersama dengan Tuhan Yesus. And by the way, tadi pagi ngomong-ngomong, pada waktu ibu-ibu sedang pergi ke kuburan Yesus ingin memberikan rempah-rempah, mengurapi tubuh Tuhan Yesus, tiba-tiba ibu-ibu itu mengejutkan mereka, bahwa ibu-ibu itu melihat visi di mana ada malaikat berkata Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Rupanya informasi yang banyak ini tidak sampai ke hati mereka. Tidak sampai ke pikiran mereka. Tidak sampai ke mata mereka. Why? Nanti ada jawabannya. Dan tadi saya sudah sebutkan. Karena duka di dalam hati mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?
Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka berhenti dengan muka muram. Saudara kan tahu kalau mukanya muram berarti hatinya yang muram. Kan muka itu ekspresi daripada apa yang ada di dalam hati. Kenapa bisa orang muram? Dia banyak cerita. Kalau lihat di dalam konteks ini mereka kecewa. Kecewa berat sama hero mereka, pahlawan mereka, Tuhan Yesus. Yang mestinya membebaskan mereka. By the way, mereka itu sudah excited loh. Karena mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan dengan 20.000 orang makan, 5.000 laki-laki. Plus istri plus anak mungkin 20.000. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati. Membangkitkan yang mati menjadi hidup kembali. Jadi mukjizat demi mukjizat apa yang mereka lihat itu mestinya sudah terekam di dalam hati, khususnya di dalam hati dan pikiran mereka. Tetapi rupanya ada duka, ada muka yang muram, ada kesedihan yang mendalam di dalam hidup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya sangat amat jelas. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawab Tuhan Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini beritanya sangat luar biasa. Masa sih kamu nggak tahu? Pertanyaannya justru dibalik ya ke Tuhan Yesus ya. Ya ada hal yang tidak melihat adalah mereka, tapi mereka bertanya sama Tuhan, kamu nggak tahu apa yang terjadi? Ini beritanya udah heboh, udah kemana-mana, udah viral. Masa kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi? Kamu lagi tidur ya? Kamu dari planet mana yang nggak ngeh ya apa yang sedang terjadi? Katanya kepada mereka, Tuhan Yesus jawab mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu loh. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ada perhatian, saudara perhatian kata nabi. Mereka belum melihat Yesus itu sebagai Tuhan. Mungkin ini salah satu clue-nya juga ya. Sehingga mereka itu kecewa. Karena kalau nabi bisa mati. Kalau Tuhan gak mungkin mati. Jadi pengertian mereka tentang Tuhan Yesus masih sebatas nabi yang hebat. Guru yang luar biasa. Tapi kalau mereka tahu apa artinya Tuhan, itu lain lagi ceritanya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal ayat 21 Lukas 24 kami dahulu mengharapkan, benar-benar kami harapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Hope-nya, harapannya sangat tinggi. Saya belajar sesuatu saudara, kalau harapan kita sangat tinggi dan kemudian tidak menjadi kenyataan, itu bisa berbalik 180 derajat. Tetapi saya juga ingin sekali berkata, saya lebih suka berharap besar dan tidak terjadi, atau terjadi sedikit daripada tidak berharap sama sekali. Saya pernah mendapatkan motivasi-motivasi yang seperti itu. Jadi saya lebih senang berharapnya besar, hasilnya sedikit, daripada tidak berharap sama sekali. Harapannya ini, dapat ini, harapannya ini, dapat ini. Ngapain? Mendingan harapannya 10 dapat 7, daripada harapannya 5 dapat 4. Oke lah harapannya 10 dapat 7, apakah tidak lebih baik daripada harapannya 3 dapat 5? Harapan 3 dapat 5 excited sih, tapi mendingan harapan 10 dapat 7. Kalau saya saudara ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang dapat membebaskan bangsa itu. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari lamanya. Ini waktu sudah menjadi bubur. Bukan ya, nasi yang sudah menjadi bubur. Waktu sudah terlambat. Sudah terlambat 3 hari sejak semuanya ini terjadi. Istilahnya no hope. Kalau kemarin itu hanya mimpi, kita sekarang sudah sadar. Oh itu mimpi. Tapi ini udah 3 hari. Welcome to the reality. Ini sudah real nih. Gak bisa dibantah lagi fakta ini.
Udah nasi sudah menjadi bubur. Tetapi ada tetapinya sudah. Ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ingat gak ini ibu-ibu yang ingin mengurapi Tuhan Yesus. Pagi-pagi mereka keluar ke kubur dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan setelah mereka nggak temukan mayat Tuhan Yesus, lalu mereka datang dengan berita bahwa mereka telah melihat malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat itu berpesan bahwa Yesus itu hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi sayang juga ya, Yesus nggak ada di situ. Jadi kita juga agak ragu nih. Beritanya sih sudah mengagetkan juga, sudah bagus. Ibu-ibu pergi, mayat Tuhan Yesus nggak ada. Ada harapan baru nih. Tapi jangan mengharap lagi deh, nanti kecewa nggak enak. Nah ini saudara, kalau kita sudah sering berharap dan tidak menjadi kenyataan, biasanya kita kecewa. Dan biasanya kalau kita sudah kecewa, kita bilang, udah jangan pernah berharap lagi. Ya bodoh ya manusia ya. Bodoh ya kalau kita cara berpikir itu. Makanya duka cita itu menutup mata kita melihat Tuhan. Duka cita itu menutup mata kita melihat berkat yang ada di depan kita. Duka cita itu menutup mata kita melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Saya belajar dari ayat ini untuk tidak self-pity. Untuk tidak mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu bagus. Tetapi tidak perlu mengasihani diri sendiri. Tidak perlu jatuh di dalam rasa duka. Kenapa? Karena begitu luar biasa apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Wah kalau doa mau minta mobil nggak dapat mobil, so what saudara? Kan masih ada kaki. Kan bisa naik Gojek. Kan bisa naik Grab. Kan bisa numpang temen. Kan bisa ada motor. Kan bisa ada bajai, nggak tahu Jakarta masih ada bajai apa enggak. Masih banyak transportasi yang semakin hari semakin baik. Ada MRT, benar kan? Ada bus, luar biasa. Dan nggak perlu nyetir lagi saudara. Kalau punya mobil sendiri kan nyetir. Ya, saudara cuma duduk, nyampe, enak sekali. Nggak usah parkir lagi, ya kan? Kalau nggak dapat rumah, so what? Kan bisa dikontrak, bisa disewa. Jadi kita ini padahal Tuhan sudah memberkati kita. By the way menurut saya yang lebih bagus, yang lebih penting itu adalah kesehatan dibandingkan dengan harta benda yang lain. Punya mobil, punya 10 juga pakainya 1. Punya rumah 10 juga pakainya 1. Tapi kalau misalnya punya mobil, punya rumah yang enak-enak tapi sakit. Atau ginilah paling gampang, punya makanan yang enak tapi sakit. Nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Nggak ada rasa, nggak ada harganya saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka ayat 25. Hai kamu orang bodoh. Waduh, keras benar perkataannya. Betapa lambannya hatimu bukan bodoh, IQ-nya saudara. Pinter mereka, bukan bodoh matanya, belok matanya. Bukan bodoh mukanya, ganteng parasnya. Tetapi hatinya itu loh lamban sekali untuk percaya. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Udah baca berulang-ulang. Udah dengar berulang-ulang. Udah dengar khotbah berulang-ulang. Saya tidak menghakimi saudara dan saya ya. Udah diomongin berulang-ulang, udah baca Alkitab sendiri, udah banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi hatinya lamban untuk percaya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi lewat salib kemuliaan Tuhan itu dinyatakan buat saudara dan saya. Lalu ia menyatakan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Nah, pada waktu mereka udah sampai ke kampung mereka, dan Tuhan Yesus seolah-olah mau meneruskan perjalanannya, tapi mereka berdua menahan Tuhan Yesus, jangan pergi dulu.
tinggallah di tempat kami bersama, kan udah agak malam nih. Tinggal yuk, karena matahari sudah hampir tenggelam. Lalu masuklah Tuhan Yesus bersama dengan mereka, lalu duduk makan dengan mereka. Baik juga ya dua orang ini ya, menjamu Tuhan Yesus. Ia mengambil roti, mengucap berkat. Jadi artinya dua orang ini baik. Mereka masih tahu tentang silaturahmi, tentang entertain orang, bagus. Makanya saya bilang ini orang-orang ini etisnya bagus, otaknya bagus, mukanya bagus, perhatiannya bagus. Yang gak bagus itu hatinya, lamban percaya sama Tuhan. Ketika itu kemudian Tuhan Yesus, waktu ia duduk makan dengan mereka, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Dan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Luar biasa Tuhan. Di tengah kesedihan dari muka mereka yang tercermin lewat hati mereka, Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Tuhan tidak condemn mereka walaupun Tuhan sempat marahin mereka, ngomongin mereka bodoh. Tetapi firman yang tetap Tuhan keluarkan buat mereka. Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap membuka pikiran mereka. Sehingga hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka adem, hati mereka hangat oleh kasihnya Tuhan. Walaupun otaknya itu masih terbatas untuk mengerti ya. Tetapi Tuhan melakukan perkara yang luar biasa di dalam hati mereka. Sehingga pada waktu pemecahan roti dan anggur, Tuhan Yesus lenyap, mereka baru dibukakan. Wah, itu Tuhan Yesus. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menempatkan diri kepada Simon. Puji Tuhan. Luar biasa. Tetapi saudara, sekali lagi duka hati bisa menutup mata kita. Oleh sebab itu jangan izinkan hati saudara duka. Jangan izinkan. Kenapa harus berduka? Bukankah Tuhan itu baik? Hanya karena sudah tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan, belum tentu Tuhan itu tidak baik kan? Seringkali keinginan kita itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, dan saudara ya, kalau saudara lihat ya, ayat-ayat sebelumnya, di mana perempuan-perempuan yang tadi pagi ke kuburan Tuhan Yesus dan mendapatkan visi tentang malaikat, itu juga murid-murid Tuhan Yesus. Itu lamban juga loh mendengar. Saya bacakan. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yesus, dan perempuan-perempuan yang lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Lukas 24 ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan, jadi kesaksian daripada ibu-ibu itu melihat malaikat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mendengar berita itu, diceritakan kepada para rasul-rasul apa yang terjadi. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Alamak. Tapi puji Tuhan ya, paling tidak Petrus bangun, cepat-cepat pergi ke kubur, melihat apa yang sedang terjadi. Walaupun habis dari kubur itu pun dia tidak yakin betul. Nih saya bacakan. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja atau kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Jadi dia juga masih, apa sih yang sedang terjadi? What is going on? Belum percaya betul bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi puji Tuhan, kemudian dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus itu cepat-cepat balik ke Yerusalem, ketemuin sama 11 rasul yang ada pada waktu itu, ceritakan kepada mereka, dan kemudian pada waktu mereka sedang bercerita, sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Memang diperlukan Tuhan Yesus sih yang langsung bicara kali ya, baru manusia itu percaya. Baru hatinya itu tidak lagi dirundung dengan kedukaan atau harapan yang tidak menjadi kenyataan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pemirsa, pendengar yang setia, mungkin saudara mendengar kabar-kabar yang negatif, kabar-kabar yang tidak enak didengar, harapan-harapan yang ada dalam hidup kita tidak menjadi kenyataan. Tapi saya ingin encourage saudara dan sekaligus encourage saya. God is alive, Tuhan Yesus hidup. Hanya dengan Dia hidup, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Itu menurut saya sudah kabar yang sudah sangat amat baik. Kerinduan kita di dunia ini bukankah itu hanya untuk sementara waktu? Keinginan kita untuk bertambah kaya, keinginan kita untuk punya rumah yang baru, untuk punya mobil yang baru, dan itu tidak salah, itu sah-sah saja. Tetapi jangan jadikan itu prioritas. Karena kalau itu menjadi prioritas di dalam hidup kita, hati kita menjadi attach kepada hal-hal di dunia ini, sehingga hati kita menjadi sensitif terhadap perubahan-perubahan inflasi yang terjadi di muka bumi ini. Padahal Tuhan ingin hati kita berkobar-kobar senantiasa terhadap fakta bahwa He is alive, Dia hidup. Saudara, He is alive itu luar biasa loh. Hidup itu luar biasa loh saudara. Hidup itu lebih daripada hanya soal sehat. Saudara bisa sehat, saya bisa sehat. Tapi kalau kita tidak memperoleh kehidupan, kita meninggal, kita masuk neraka, saudara. Tetapi kalau kita tidak menikmati makanan yang enak pun di muka bumi, tidak tinggal di apartemen yang tingkatnya 1000 ya, bisa ngelihat seluruh dunia atau seluruh pulau Jawa atau seluruh Hong Kong, ya nggak jadi soal, saudara. Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena hidup yang sesungguhnya adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan hidup itu mengalahkan maut. Keindahan dunia ini tidak sebanding dengan keindahan surga. Itu nomor 1. Kedua, kalau saudara ada di muka bumi ini hidup, pastilah kalau nggak bakalan dengeran khotbah saya ya. Saudara doa dan minta sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memproklamirkan tentang Tuhan Yesus hidup. Bukan hanya untuk kepentingan kita semata-mata. Bukan hanya untuk egoisme kita semata-mata. Bukan hanya untuk enaknya mulut kita, perut kita. Sekali lagi itu tidak salah, Tuhan berkati kita semuanya. Tetapi kalau hati kita ter-attach di hal-hal yang seperti itu, hati kita itu gampang duka dan luka. Sehingga mata kita tidak melihat keindahan yang sesungguhnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Yakni hidup kekal untuk selama-lamanya. Atau paling tidak di muka bumi ini menikmati relationship hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hubungan itu jauh lebih penting daripada duit. Hubungan itu jauh lebih penting dari makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu lebih daripada makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu tentang kita dibenarkan oleh Tuhan. Kerajaan Allah itu berhubungan dengan kuasa. Kerajaan Allah itu berhubungan dengan sukacita. The joy of the Lord, the joy of heaven. Sukacita itu nggak bisa digantikan dengan makanan yang enak. Ada orang makan enak, kemudian hatinya sukacita. Bagus, boleh-boleh dan sah. Saya sangat tidak anti, saudara. Ya, kalau saudara mau kirimkan saya barang makanan enak, saya welcome. Enggak, saudara. Itu sambil bercanda aja ya. Untuk membuktikan bahwa saya tidak anti dengan hal tersebut, saudara. Tetapi ada orang yang punya makanan yang enak sekali. Kalau tidak punya kesehatan, nggak bisa menikmati. Ada makanan yang enak sekali, tapi sambil makan, sambil ngegerutu, sambil makan, sambil hatinya ngomel, itu juga tidak enak. Tinggal dengan orang yang kita kasihi, tinggal dengan istri, tinggal dengan suami, tinggal dengan anak-anak, rumahnya bisa bagus sekali. Piringnya bisa terbuat dari emas ya. Nasinya terbuat dari diamond, diamond itu apa ya? Mutiara. Oh jangan ya, kalau nggak bisa dimakan ya. Apa gunanya kalau misalnya suasana atmosfer di dalam keluarga itu cekcok, justru yang terjadi adalah stres. Tidak ada kehidupan. Karena kalau orang takut berarti tidak memiliki kasih yang sempurna. Karena firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna itu mengusir ketakutan. Kenapa kita harus takut? Planning boleh silakan. Lakukan hal yang seperti sudah bisa lakukan. Tapi jangan izinkan ketakutan masuk dalam hidup saudara dan saya. Jadi welcome to the new year. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, ingat
Jesus is alive. Yesus hidup. Hati kita, firman Tuhan berkata, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan sebenarnya enak menjaga hati kita. Kita tinggal izinkan kasih Tuhan mengalir. Dia sudah tinggal di dalam hati kita. That is the source, itulah sumber hidup yang bahagia. Hari ini dan untuk selama-lamanya. Bapak, aku berdoa untuk setiap peserta pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Izinkan kami berkata Happy New Year. Kenapa kami bisa sebut Happy New Year? Karena Jesus is happy. Karena Tuhan Yesus happy, maka saya juga happy. Mengapa saya bisa sebutkan Happy New Year? Karena Jesus is alive. Karena Tuhan Yesus hidup, maka aku pun hidup. Untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, saya ajak kita memasuki tahun yang baru dengan hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara belum pernah mengenal Dia, belum pernah undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saudara bisa ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus, ya katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku yang mengampuni semua dosa dan pelanggaranku. Dan hari ini jadikan aku putra putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra putri kerajaan Allah. Welcome to the kingdom of God, kerajaan Allah. Baik pemirsa pendengar yang setia, dimanapun saudara berada, waktu saya sudah habis. Saya undur diri dari studio dan kita ketemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara. Amin.